Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun dalam lapis-lapis berkah, berkah di dalam waktunya, berkah di dalam tempatnya, berkah di dalam majelisnya. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Taubah di ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Firman Allah, laqad, benar-benar sungguh-sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul pembawa risalah, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, azizun, terasa berat, alaihi, atasnya, ma, apa-apa, anittum, yang membebani kalian, harisun, amat sangat besar keinginannya untuk membawa kebaikan, alaikum, atas kalian semua, bil mu'minina, terhadap orang-orang beriman, raufun, dia sangat lembut, rahimun, dia sangat penyayang. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di tahun ke-9 Hijriyah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdakwah selama lebih kurang 22 tahun, 13 tahun di Makkah, 9 tahun di Madinah. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan, sebagaimana di awal surat Taubah yang merupakan bara'atum minallahi wa rasulih, pernyataan berlepas diri dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik, seakan-akan Allah hendak mengatakan betapa keterlaluan orang-orang yang seorang Rasul dengan sifat-sifat yang begitu mulia telah ada di antara mereka dan mendakwai mereka, tetapi hingga 22 tahun dakwahnya, orang-orang musyrikin ini tetap di dalam kesyirikannya, tetap di dalam kekufurannya kepada Allah, bahkan tetap mempersekutukan Allah, menyembah yang selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul yang begitu mulia, yang mereka sendiri gelari sebagai Al-Amin, yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah ingkar janji, yang selalu amanah dan dapat dipercaya. Dan kekufuran itu, kemusyrikan itu tetap ada sehingga Allah
menetapkan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik tersebut. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam selalu berinisiatif mendatangi kabilah demi kabilah, menawarkan Islam kepada suku demi suku, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala-berhala sembahan mereka dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atas sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi As-Samah Raja Habasyah. Kami dahulu, wahai Tuan Raja, adalah orang-orang yang menjijikkan. Kami memakan bangkai, kami meminum khamar, kami berjudi dan mengundi nasib kami dengan anak panah. Kami membunuh anak-anak perempuan kami karena takut miskin dan malu karena nasab yang terputus. Kami bahkan mudah sekali berpecah belah satu sama lain, saling bunuh-membunuh karena perkara sepele. Kami memperlakukan budak-budak dan orang-orang lemah kami dengan biadab. Dan kami satu sama lain berseteru dan melakukan berbagai macam kekejian, perzinaan, lebih-lebih menyembah berhala-berhala yang tak terhitung banyaknya di sekitar Ka'bah. Lalu datang kepada kami anak saudara kami yang sangat kami kenal, bagaimana nasabnya adalah nasab yang paling mulia di antara kami. Yang paling kami kenal akhlaknya adalah akhlak yang paling mulia di antara semua akhlak yang pernah kami lihat. Dia Al-Amin, kami juluki demikian, seorang yang terpercaya dan amanah, yang tidak pernah berdusta maupun ingkar janji, yang tidak pernah beliau itu melalaikan apa-apa yang telah diucapkan oleh lisannya, dapat dipercaya dalam semua hal, dari kata-kata sampai pekerjaannya, sampai modal-modal yang dititipkan kepadanya. Kami mengakui betapa dia orang yang paling terdepan di dalam menolong anak-anak yatim, di dalam menyantuni fakir-fakir miskin, di dalam membebaskan budak-budak. Kami mengakui semua keutamaannya, lalu dia menyeru kami untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan perbuatan keji dan kotor, serta hidup dengan bersih dan suci, lahir maupun batin, menyambung tali silaturahim dan kekerabatan, mengajak kami untuk peduli kepada yang yatim, yang miskin, yang tertindas. Tetapi kaum kami, kata Ja'far, tidak menyukai apa yang diserukannya itu, dan mereka pun memusuhi beliau dan memusuhi siapapun orang yang bergabung bersama beliau, menyiksa kami, memaksa kami kembali kepada agama berhala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kalian ke Habasyah, sebab di sana ada seorang raja yang tidak akan dizalimi siapapun yang ada di sisinya. Maka kami datang kepada Tuhan seperti yang beliau perintahkan untuk meminta perlindungan. Maka apalagi yang harus kami katakan jika Tuhan hendak menyerahkan kami kepada orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik Quraisy ini yang akan mencobai dan menyakiti kami karena agama kami. Maka pada saat itu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah yang menjadi utusan Quraisy untuk meminta agar orang-orang muslimin yang hijrah ke Habasyah ini dibawa pulang.
ke Makkah harus gigit jari karena Najasyi, Raja Habasyah kemudian melindungi kaum muslimin di negeri Habasyah. Inilah gambaran tentang laqad ja'akum, seorang yang betul-betul telah datang kepada orang-orang di kota Makkah. Dia berdiri di atas bukit Safa, memanggil-manggil, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Hashim, wahai Bani Muthalib. Lalu orang pun berduyun-duyun mendatangi beliau. Dan beliau bersabda, percayakah kalian jika aku mengatakan di belakang bukit ini terdapat 500 pasukan berkuda bersenjata lengkap yang mereka akan bergerak masuk dan menyerbu serta menguasai kota Makkah. Jika aku katakan demikian, percayakah kalian? Orang-orang Quraisy yang berhimpun di sekitarnya itu berkata, ya, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau orang yang tidak pernah berdusta. Maka Nabi SAW menyahut, maka dengan ini aku sampaikan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dari sisi Allah sebelum datangnya hari yang adabnya sangat pedih, agar kalian meninggalkan berhala-berhala yang berbilang banyaknya itu, kembali mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pada suatu hari beliau datang ke Bukit Safa dan memanggil orang-orang yang didakwahinya. Maka berdirilah seseorang yang putih kulitnya, tampan wajahnya, juling matanya, pincang jalannya. Orang ini bergerak maju mendekati Rasulullah SAW. Lalu dengan kedua tangannya dia menunjuk-nunjuk ke arah wajah mulia Rasulullah SAW. Dan dia berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Binasa engkau Muhammad, untuk perkara remeh inikah kami dikumpulkan? Kami tidak akan pernah percaya kepadamu. Lalu orang-orang saling berbisik-bisik, siapakah orang ini yang membantahnya dan mencaci makinya? Maka orang lain pun menjawab, huwa ammuhu Abu Lahab, itu pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Orang-orang lalu berkasak kusuk, jika pamannya sendiri tidak mau percaya dan tidak mau mengikuti dia, apa urusan kita dengannya? Lalu kaum itu pun bubar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, Rasulullah datang meskipun dengan hati yang pedih. Bagaimana rasanya orang yang 40 tahun lamanya dipercaya, digelari Al-Amin, semua orang mengiyakan, menyetujui, tidak pernah membantah semua yang dikatakannya. Mereka percaya buta kepada beliau selama 40 tahun. Lalu ketika wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan, tiba-tiba orang-orang mengatakan, kami tidak mau percaya kepadamu wahai Muhammad. Kami tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad. 40 tahun hidup dengan keadaan selalu dipercaya dan diyakini kata-katanya, tiba-tiba berubah menjadi orang-orang itu semua mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka hampir-hampir kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman kepada apa yang kau bawa. Maka hampir-hampir wahai Muhammad kamu hendak membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman kepada apa yang engkau sampaikan kepada mereka dari firman-firman Allah ini, dan engkau menjadi sangat sedih karenanya. Laqad ja'akum, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada mereka
yang membutuhkan pencerahan, risalah, cahaya, petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa beliau pedulikan dirinya sendiri. Yang karena itu lalu beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, jalan antara rumah beliau sampai ke Masjidil Haram ditaburi duri-duri agar beliau tertusuk durinya setiap kali berangkat ke masjid di waktu fajar. Yang karena itu di jalan yang beliau lalui, orang-orang berada di atas loteng rumah mereka, mengguyurkan segala kotoran yang busuk dan buruk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di antara gang-gang kota Makkah. Yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk pernah dijerat lehernya. Yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud pernah diinjak kakinya. Diinjak kepalanya di dalam sujudnya. Yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ketika sujud di depan Ka'bah dituangkan isi perut unta jeroan-jeroan yang busuk dan menjijikkan ke kepala dan punggungnya sallallahu alaihi wasallam. Yang karena itu beliau yang semula adalah Al-Amin disebut Majnun, gila, disebut sahir, penyihir, disebut sebagai kahin, dukun, disebut sebagai kadzab, pendusta, dan sebutan-sebutan lain yang sama sekali tidak berdasar. Laqad ja'akum, maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hingga bahkan ke arah Taif 93 kilometer di sebelah tenggara kota Makkah yang jalannya berbatu-batu, mendaki, sempit, susah, dan beliau tempuh itu semua dengan berjalan kaki demi menemui orang-orang Taif. Yang setiba di sana begitu beliau bertemu dengan Abdul Yalail bin Amr, salah seorang pemimpin kota Taif. Pemimpin itu berkata, "Tirai Ka'bah tersobek wahai Muhammad. Kalau sampai Allah mengutus utusan, aku tidak akan pernah percaya kepada orang yang mengaku sebagai utusan Allah, sementara dia manusia biasa, makan seperti kami, berjalan di pasar untuk bekerja juga seperti kami." Orang kedua namanya Abdul Kilal bin Amr. Ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepadanya, orang ini berkata, "Hehehe Muhammad, aku tidak mau bicara denganmu. Karena kalau kamu seorang utusan Allah, aku takut mendustakanmu lalu aku kena azab. Tetapi kalau kamu bukan utusan Allah, maka lisanku ini terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta." Yang ketika orang ketiga, yaitu Mas'ud bin Amr As-Saqafi, beliau datangi, "Wahai Muhammad, kalau ada Rasul kok diutus Allah, yang pantas itu hanya 2 orang. Kalau bukan aku, Mas'ud bin Amr di Taif, ya Walid bin Mughirah di Mekah, bapaknya Khalid bin Walid. Itu yang pantas jadi nabi, itu yang pantas jadi Rasul. Kamu sama sekali tidak layak." Dan 3 hari lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi Taif, menyampaikan Al-Quran, menawarkan Islam, mensyiarkan tauhid, dan orang-orang terus menghindari beliau, tidak mau menerima beliau, menutup dan membanting pintunya ketika diketuk oleh beliau. Sampai di hari ketiga beliau diusir, dikejar-kejar, dilempari batu. Anak-anak kecil dan orang-orang gila disuruh untuk mengolok-olok beliau dan menjadi barisan depan untuk membuat beliau terusir. Dan ketika beliau
harus beristirahat, bernaung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Maka beliau menengadahkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah. Apa yang diucapkan beliau? Allahumma inni asku ilaika. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu aku adukan. Apa yang diadukan beliau? Apakah beliau mengadukan orang-orang kafir ini? Apakah beliau mengadukan perlakuan mereka? Mengadukan pengusiran mereka? Mengadukan pendoliman mereka? Penganiayaan mereka? Tidak. Yang dikatakan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku ya Allah, sehingga aku belum berhasil mengantarkan hidayah kepada mereka. Laqad ja'akum, beliau datang pada suatu hari diantar oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mendaki Bukit Aqabah, jalannya sempit dan sesak, sulit dilewati. Nyaris berulang kali beliau terpleset dan jatuh. Ke Bukit Aqabah itu Nabi SAW menjumpai orang-orang dari suku Aus dan Khazraj di Madinatil Munawwarah yang kemudian bersumpah setia kepada beliau di Baiat Aqabah. Tidak ada hari sesudah beliau memulai dakwahnya di mana beliau lebih berseri-seri daripada hari itu, ketika menerima orang-orang yang dengan tulus hendak membela beliau, orang-orang yang dengan tulus akan mendahulukan beliau di atas diri mereka, anak-anak mereka, istri mereka, bahkan seluruh milik mereka. Dan mereka menyambut tauhid, mereka menyambut iman, mereka menyambut Islam. Laqad ja'akum, itulah Rasulullah yang datang kepada mereka, Rasulun, seorang Rasul min anfusikum, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari kalangan mereka sendiri, dikenal oleh mereka, tidak asing bagi mereka, nasabnya yang paling mulia, akhlaknya yang paling mulia, dan mereka melihatnya setiap hari. Min anfusikum, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang beriman. Betapa beliau sallallahu alaihi wasallam manusiawi, pernah sakit, pernah terluka, pernah bersedih, pernah tertawa, bisa bercanda. Beliau sallallahu alaihi wasallam bisa bersedih, bisa berduka, bisa malu, bisa tak enak hati. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdarah pelipisnya, tertancap oleh 3 cincin besi. Karena pelipis beliau dipukul dengan gada oleh orang-orang Quraisy, sampai cincin dari rantai besi pengikat helmnya tersebut melesak masuk ke dalam pelipis beliau. Berdarah. Pecah gigi beliau, bagian gerahamnya. Meringis kesakitan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dipapah, dibawa untuk diperlindungkan di tempat yang memadai. Terperosok beliau ke dalam lubang jebakan. Terluka beliau oleh perancah, berdarah kakinya. Beliau pernah diracun, dan racun itu masuk ke dalam darah beliau melewati bagian gigi yang pecah di perang Uhud tersebut. Luka yang terbuka menjadikan racun itu masuk ke dalam tubuh. Yang racun itu menjadi andil bagi rasa sakit berat yang beliau rasakan ketika demam tinggi menggigil.
beliau alami menjelang kematian beliau. Beliau adalah suami, bapak, kakek, teman, guru, panglima, orator. Beliau adalah sahabat, teman, mitra. Beliau adalah yang sebaik-baiknya di dalam semua itu. Bapak terbaik, suami terbaik, kakek terbaik, sahabat terbaik, orator terbaik, muallim, guru terbaik, panglima, komandan terbaik. Semua pada diri beliau adalah terbaik. Azizun alaihi ma'anittum. Maka Allah mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat betapa berat terasa oleh beliau. Apa yang menimpa kalian? Apa yang membebani kalian? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita, di awal kami di Madinah pernah 3 kali hilal baru muncul. 3 bulan lamanya tidak ada api menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya, dengan apa kalian bertahan wahai ibunda? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hanya dengan air dan kurma. Bismillah. Mengapa beliau bertahan demikian 3 bulan tidak memasak, tidak menyalakan api? Padahal seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam mau, beliau hanya tinggal berkata, lalu orang-orang Ansar akan berebutan berkhidmah kepada beliau. Seandainya beliau mau, beliau bisa mengatakan, wah, siang-siang begini enaknya paha kambing. Maka bahkan orang Ansor yang paling miskin sekalipun, yang tinggal punya 1 kambing satu-satunya, pasti akan menyembelihnya untuk beliau. Tapi beliau tidak pernah mengatakan itu. Sehingga orang-orang tidak tahu bahwa beliau, di rumah beliau, tidak ada api menyala untuk memasak. Seandainya beliau mau, beliau bisa mengatakan, wah, sore-sore begini ini makan yang enak itu sarit. Sarit itu daging dimasak dengan kuah sampai dagingnya lumat nyaris bercampur bersama kuah, lalu roti diremuk dan dicampurkan ke dalamnya selagi hangat. Maka seperti bubur daging, bubur roti. Dan itu juga makanan kesukaan beliau. Seandainya beliau mau, beliau bisa bicara. Dan orang-orang Ansar akan berebutan menyajikan sarit untuk beliau. Tetapi beliau tidak melakukannya. Atau beliau mengatakan, wah, enak ini makan hais. Hais itu kurma direndam sampai lumat, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung yang dipanaskan, dicampur dengan madu dan buah-buahan lain termasuk kismis. Dan kemudian dituangi dengan yogurt. Itu namanya hais, juga makanan kesukaan beliau. Tetapi beliau tidak menyebut-nyebut itu. 3 bulan lamanya tidak ada api menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang baru datang dari hijrah. Mereka hidup dengan prihatin. Mereka berada dalam keadaan fakir. Mereka berada dalam keadaan miskin. Semua sahabat Rasulullah tidak sedang baik-baik saja. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menahan diri, ingin merasakan apa yang dirasakan para sahabatnya. Sampai sedemikian. Sebagaimana pula di dalam perang Ahzab, ketika para sahabat mengganjal perutnya dengan batu, karena mereka harus berhemat-hemat betul makanan yang ada
agar mampu bertahan melawan pengepungan pasukan sekutu Quraisy yang berkekuatan lebih dari 10.000 orang. Mereka khawatir pengepungannya akan lama sehingga mereka mengirit-irit makanan. Diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas, di pagi hari kami dibagikan kurma setiap orang 1 butir. Yang kurma itu kami sesap-sesap, hisap-hisap di mulut kami seperti bayi menyusu sampai siang hari ketika tinggal bijinya. Nanti baru malam makanan utama kami makan. Apa makanan utama itu? Tangan kami dibasahi, lalu tangan yang basah itu dimasukkan ke dalam persediaan tepung. Tepung yang menempel di tangan yang basah itulah yang menjadi makan malam kami. Bagaimana caranya? Karena tidak mungkin menjadikannya roti, maka setelah tangan kami dicelupkan ke persediaan tepung, ada yang berkeliling membawa minyak panas untuk dituangkan ke dalam tepung yang ada di tangan itu. Kami kempel-kempel kemudian kami makan sebagai pengganjal perut di malam hari. Maka kami mengganjalkan batu di perut-perut kami. Tetapi kami suatu hari malu karena ketika Rasulullah hendak menghantam sebuah batu besar yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun dan tidak dapat dipindahkan, maka ketika beliau mengangkat beliungnya untuk menghancurkan batu itu, tersingkap perutnya dan kami melihat perut Rasulullah SAW diganjal 2 buah batu. Maka Jabir bin Abdullah segera pulang menemui istrinya, mengatakan, apa yang kau punya istriku, keluarkan semua sekarang. Sungguh aku melihat pada diri Rasulullah ada kelaparan yang tidak akan sanggup ditanggung oleh orang selain beliau. Maka istrinya mengatakan, kita hanya tinggal punya gandum 1 kepal dan seekor anak kambing. Kata Jabir, uleni gandum itu menjadi roti. Aku akan menyembelih anak kambing itu dan mengulitinya. Nanti kita masak sama-sama. Setelah selesai memasak, Jabir mendatangi Rasulullah dan berbisik, ya Rasulullah, datanglah ke rumah kami. Ada sedikit hidangan untukmu. Tetapi Rasulullah yang tersenyum dan mengucap hamdalah, kemudian berteriak, wahai seluruh penggali khandaq, wahai seluruh penggali parit pertahanan, ayo kita ke rumah Jabir, dia akan menjamu kita. Jabir dalam hatinya berkata, mati aku cuma masak 1 porsi untuk Rasulullah. Beliau SAW mengajak begitu banyak orang berduyun-duyun ke rumahku. Maka aku bergegas meninggalkan beliau dan rombongan para sahabat lain menemui istriku dan mengatakan, celaka istriku, Rasulullah membawa semua sahabat untuk datang ke sini makan bersama-sama. Istrinya bertanya, yang mengajak mereka engkau atau Rasulullah? Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya sambil tersenyum, kalau yang mengajak engkau, aku khawatir. Tapi kalau yang mengajak Rasulullah, aku tidak khawatir. Beliau pasti yang akan bertanggung jawab atas ajakannya, kata istrinya. Betul Rasulullah masuk ke dapur mereka dan mengatakan, jangan kalian buka tutup dari makanan ini. Lalu beliau membuka sebentar, mendoakannya, lalu beliau berkata, kalian duduk di situ, perintahkan mereka masuk 10-10, aku yang akan melayani mereka. Lalu diperintahkan masuk, udkhulu ashran, masuk 10-10, setiap 10 yang datang. Rasulullah ambilkan rotinya, beliau tuangkan daging dan kuah itu di atas roti. Ambilkan roti, tuangkan daging dan kuah di atas roti. Begitu seterusnya, berduyun-duyun para penggali khandaq datang. Dikatakan hari itu yang makan di rumah Jabir bin Abdullah ada sekitar 1.500 orang. Ketika selesai, semua makan. Rasulullah menjamu juga Jabir dan istrinya untuk ikut makan dan beliau pun ikut makan. Setelah selesai, beliau pamit sambil mendoakan kebaikan untuk Jabir dan istrinya. Kata Jabir, sesudah itu aku buka tutup makanannya masih utuh seperti semula. Kita dulu mungkin takjub
kepada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pasti lebih takjub kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat laparnya lapar seperti itu, beliau disilakan makan, beliau tidak pernah melupakan para sahabat yang lain, bahkan beliau mendudukkan dirinya untuk menjadi pelayan bagi semua sahabatnya. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya semua yang menimpa kalian. Harisun alaikum, dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, beliau sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun. Sampai ketika turun ayat Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad, orang kafir itu memang sama saja. Kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan pernah mau beriman. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Maka tugasmu semata-mata hanyalah menyampaikan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, ya Allah, aku akan tetap memberi peringatan meskipun sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka itu tidak beriman. Aku akan terus memberi peringatan. Dalam perjalanan pulang dari Taif, setelah dari kebun, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, luka di kaki Rasulullah mengucur darahnya, tetapi Jibril berbisik, ya Rasulullah, seandainya darah itu tumpah mengenai bumi, maka Rabbmu akan murka dan kaummu ini akan dibinasakan semuanya. Maka Rasulullah SAW menangkupkan tangannya ke luka itu, berusaha jangan sampai ada darah yang menetes ke bumi. Kenapa ya Rasulullah, kata Jibril. Wahai Jibril, aku ingin diutus menjadi pembawa rahmat, bukan diutus untuk menyebabkan adab. Ketika di Qarnus Sa'alib, Jibril membawa malaikat Ahsyabain, kemudian berkata, ya Rasulullah, ini adalah malaikat Ahsyabain, penjaga gunung. Dia telah diizinkan, perintahkan apa yang kau suka, maka dia pasti akan meruntuhkan gunung yang dijaganya, agar membinasakan semua orang yang telah menyakitimu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak wahai Jibril, sesungguhnya aku masih punya harapan. Seandainya pun mereka ini tidak beriman, maka kelak dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, akan lahir generasi berikutnya yang beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Demi Allah, jangan binasakan mereka. Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Kebaikan demi kebaikan. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sifat yang berikutnya, yang terakhir, Allah katakan, dia begitu lembut, begitu penyayang kepada semua orang beriman. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika keluarga Yasir, putranya Ammar, istrinya Sumayyah, menghadapi penyiksaan luar biasa. Yasir mati digantung di atas salib dengan sekujur tubuh penuh luka. Sumayyah ditusuk dengan tombak, tembus dari selangkangan sampai kepala, menjadi syahidah pertama dalam Islam. Anak mereka Ammar yang masih sangat muda belia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran dengan disiksa habis-habisan. Rasulullah SAW melewati mereka, menangis bercucuran air matanya, sambil berkata, sabrun ala Yasir, innal jannata lakumul masir. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang disediakan untuk tempat kalian adalah surga yang indah di sisi Allah. Begitu lembut, begitu penyayang Rasulullah SAW. Maka setiap kali berjumpa Ammar, beliau gandeng tangannya, beliau rangkul pundaknya. Melihat Bilal disiksa,
Bergegas beliau katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seandainya engkau memiliki harta, yang dengan harta itu engkau bebaskan Bilal, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Bergegas Abu Bakar melihat Bilal yang sudah kepayahan, disiksa di bawah terik matahari, dipanggang di atas pasir membara, ditindih perut dan dadanya dengan batu besar yang membuatnya susah bernafas. Dicambuki sampai Umayyah bin Khalaf kecapean mencambuki Bilal. Maka Abu Bakar segera datang atas perintah Rasulullah dan bertanya, wahai Umayyah bin Khalaf, sebutkan harga budakmu ini, akan aku beli. Abu Bakar, kata Umayyah bin Khalaf, ini budak sudah tidak berguna, semua anggota badannya sudah cacat, kulitnya pecah-pecah, darahnya terburai. Apa yang engkau harapkan? Sebutkan harganya, kata Abu Bakar, akan aku bayar. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan 700 uqiyah emas. Abu Bakar bergegas mengeluarkan uangnya. Dia berikan 700 uqiyah emas kepada Utbah, kepada Umayyah bin Khalaf ketika itu. Menerima uang itu terkekeh-kekeh Umayyah bin Khalaf. Padahal budak ini sebenarnya 70 uqiyah saja sudah terlalu mahal. Tapi kau bayar 700. Maksudnya Umayyah bin Khalaf agar Abu Bakar menyesal dan sedih. Tapi apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Umayyah bin Khalaf, seandainya bahkan tadi pun kau mengatakan 7.000 uqiyah, juga akan aku bayar. Karena sesungguhnya dia saudaraku, lebih berharga bagiku daripada seluruh isi dunia ini. Nabi SAW menjelang akhir hayatnya menengok dari jendela, memandang dengan pandangan kasih sayang kepada semua sahabat yang sedang sholat diimami Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyayangi mereka. Beliau membela Abu Bakar ketika Abu Bakar dilecehkan. Beliau mengatakan ketika orang-orang menghina betis Ibnu Mas'ud, ketika dia naik ke pohon kurma dan betisnya tersingkap kecil. Lalu orang-orang mengejeknya, lalu Rasulullah mengatakan sambil tersenyum, tuan-tuan menghina betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu, padahal betis itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Rasulullah SAW menengok Sa'ad bin Mu'ad yang terluka di perang Ahzab, terkena panah tepat di nadi lengannya, mengucur darahnya tidak berhenti-henti selama beberapa hari. Beliau Rasulullah SAW mendampingi di sampingnya, menyeka keringatnya, kadang-kadang mengompresnya karena demamnya. Sampai ketika Sa'ad bin Mu'ad diambil ruhnya oleh Allah, beliau bersabda, arsy terguncang ketika ruh Sa'ad bin Mu'ad diangkat ke langit. Beliau begitu mencintai sahabat-sahabatnya, menyayangi mereka, dan menyayangi kita semua. Sehingga di akhir hayatnya, beliau mengatakan, ummati, ummati. Dan bahkan ketika rasa sakit sakratul maut melanda beliau, yang beliau katakan adalah, ya Allah, beratkan untukku, ringankan untuk umatku. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita disambut oleh beliau di Al-Haud, di telaganya, dan diberi minum dengan tangannya yang mulia. Mudah-mudahan kita bernaung di bawah panji-panjinya di Yaumil Mahsyar. Mudah-mudahan kita beruntung mendapatkan syafaatnya, mendampingi beliau di Firdausil A'la. Maka mari berjuang untuk masuk surga. Kenapa kita harus masuk surga? Agar kita berjumpa dengan orang yang mencintai kita lebih dari cinta kita kepadanya. Itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.